wafat pada tanggal 29 Januari tahun 1950 di Magelang. Tentu kita tidak lain lagi dengan satu tokoh ini, yang dimana kita ketahui bahwa tokoh ini adalah salah satu pahlawan penggerak kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan saya akan memperdalam lagi membahas tentang Jenderal Sudirman. Sejak kecil Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Surunaryo. Pada tahun 1936 Sudirman menikahi Alfia, mantan sekolahnya dan putri seorang petinggi sahabati kaya yang bernama Raden Satromadjo. Kemudian tidak lama setelah itu, Sudirman dan Alfia dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri. Sudirman juga pernah menjadi seorang guru di Cilacap, mengajar di tingkat sekolah dasar yang bernama sekolahnya adalah Muhammadiyah. Pada masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1944, Jenderal Sudirman masuk ke dalam tentara Indonesia, yaitu pembela tanah air. Pada masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1944, Jenderal Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman menghadiri yang namanya pertemuan pertama TKR, yang dimana dalam pertemuan ini Sudirman diangkat menjadi seorang panglima besar yang melalui 2 tahap pemilihan buntu 2 tahap. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR. Setelah Jenderal Sudirman diangkat menjadi seorang pemimpin Panglima Besar TKR, setelah itu dia melakukan penyerangan terhadap agresi militer dua Belanda yang terjadi di Yogyakarta, dan secara tidak langsung dia adalah sebagai pemimpin pada saat penyerangan itu. Hingga di suatu ketika pada tahun 1948, Sudirman diagnosasi mengidap penyakit yang namanya penyakit TBC. Hingga di suatu ketika Sudirman mengalami yang namanya penyakit TBC. Dan pada tanggal 29 Januari 1950, Sudirman wafat tepatnya pada jam 18.30 di Magelang. Kemudian Sudirman disemayamkan di Masjid GJ Kaum pada sore hari, dan jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Semakin dan lebih mengherannya lagi dengan dibawa dengan menggunakan berjalan kaki, sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengelilingi di belakang. Oke guys, sekian dari saya pembahasan tentang tokoh Jenderal Sudirman. Sekiranya apa yang saya bahas hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar dapat berkembang dan lebih maju lagi, hingga di kemudian hari kita dapat bertemu lagi. Bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang salah mohon dimaafkan, dan selamat menjalankan aktivitas dan berjumpa lagi.